Puji Tuhan kita boleh bertemu lagi dalam hadirat Tuhan saat ini. Bersyukur Tuhan memberikan hikmat kepada beberapa orang untuk mempunyai jaringan komunikasi yang begitu luar biasa. Teknologi informasi ini menolong kita sehingga dimanapun kita berada bisa berjumpa bersama-sama untuk belajar. Yang tadi baru nyapa itu anak saya Jelpi dari Jailolo, Halmahera Utara ya Jelpi ya. Baik. Nah, tema yang dipilih hari ini bagasi. Nah, ketika saudara kita Dave Alexander dari Makassar membroadcast ya brosurnya dengan bagasi, shalom, siapa itu kenceng sekali suaranya. Ya. Saudara, kenapa saudara kita Dave memilih tema bagasi? Dan memang yang namanya manusia suka bawa koper kemana-mana. Kemarin saya sedang bimbing salah satu anak saya, namanya Osman Arfan. Besok hari Senin dia akan berangkat ke Nabire. Puji Tuhan, dia dinyatakan lulus master kira-kira pertengahan tahun yang lalu. Nah, dia akan bergabung dengan Sekolah Tinggi Ilmu Informasi Komunikasi kami yang di Nabire. Nah, Arfan ini seorang yang kalau saya berkata buat kalimat umum yang sangat kasihan dalam hidupnya. Sebab sampai hari ini dia tuh nggak tahu siapa orang tua kandungnya. Kenapa begitu? Karena waktu dia masih bayi nggak tahu umur berapa. Mungkin baru berapa hari, berapa minggu. Ditempatkan di sebuah kardus di depan sebuah panti asuhan, saya nggak sebutkan apa. Jadi sampai hari ini dia nggak tahu siapa orang tuanya. Nah, di salah satu panti asuhan itu semua kita tahu, sebagian besar saya dapat anak namanya Pugu. Nah, setelah Pugu Tuhan selamatkan lewat kami, sekarang dia ngambil kuliah Fakultas Hukum di Surabaya. Lalu Pugu ini berkata kepada saya, Pak, saya punya saudara senasib Pak, di panti asuhan yang sama. Oh ya, kenalkan Papa. Nah, akhirnya datanglah saya panggil dia Arfan, Osman Arfan. Nah, menurut cerita dari panti asuhan itu, dia itu orang tuanya dari Makassar, cuma nggak tahu siapa. Akhirnya saya ketemu, ya betul Jo, dia berangkat besok malam dari Jakarta. Dia lulus S1 Ilmu Komunikasi Komputer. Lalu rektor kita yang di Nabire berkata, Pak, kalau bisa Osman itu ambil S2-nya supaya bisa jadi dosen. Wah, bagus. Saya tawari dosen, S2, dia kaget. Dia berkata, Pak, saya bisa nggak sih? Bisa nak, coba kamu lanjut. Akhirnya di alma mater yang sama, dia lanjut dan sudah lulus S2. Nah, kemarin dia tuh bilang, Pak, bagasi saya ini totalnya 25,4 kilo. Saya bilang, jangan lebih. Karena saudara dari Jakarta ke Nabire, itu over bagasinya 1 kilo, itu hampir 100.000. Bayangkan. Nah, kan sayang uang segitu. Terus diapain Pak? Nah, dia nggak pernah ke Nabire. Dia sudah wrapping, bongkar wrappingnya. Loh, kenapa? Nggak bisa, bayarnya mahal. Lebih baik kamu tenteng. Nah, itu soal bagasi. Jadi besok malam dia akan berangkat ke Nabire. Dia gabung dengan kita di sana. Bagasi. Nah, ketika tema itu sampai ke saya merenung, bagasi, koper. Ternyata ada 4 jenis bagasi kita. Ada 4 macam koper yang selalu kita bawa. Nah, 4 ini tergantung saudara dan saya mau milih koper yang mana yang kita bawa. Ya, yang namanya manusia kan selalu punya koper, punya bawaan. Orang Jawa bilang punya gembolan gitu ya. Nah, koper
koper yang pertama itu jelas koper yang dari Bapa di surga. Masih ingat Matius 11 ayat yang ke-29 dan 30. Tuhan Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang." Lalu ayat 30 berkata, "Sebab bebanku itu ringan, kuku itu enak." Jadi ternyata, woi, Yeremia Rokes, Papa senang sekali kamu ada. Dan ada sasar. Nah, saudara, ternyata seberat-beratnya koper atau bagasi yang dari Papa di surga, itu ternyata tetap ringan. Saya ulangi ya, Matius 11 ayat 29 dan 30. Yang belum pernah tahu untuk baca sendiri ya, maaf. Matius 11, 29 dan 30. Jadi Tuhan Yesus itu memberi kita pikulan, memberi kita beban. Tapi bebannya itu ringan. Tanggung jawabnya itu enak. Oke. Koper yang kedua, bagasi yang kedua, itu bagasi koper milik kita sendiri. Saya tidak tahu nyimpen barang apa saja. Nah, salah satu contoh. Sejak adanya Zoom, ya, selama pandemik ini, koper saya kalau pergi kemana-mana jadi lebih berat, saudara. Kenapa? Karena peralatan Zoom ini, apalagi yang untuk tripodnya ya, tahu ya? Tripod itu bahasa Indonesia apa ya? Tempat ya untuk masuk ke bagasi, masuk ke cabin, harus punya koper sendiri. Yang saya bawa ini peralatan-peralatan, charger semuanya itu ya. Nah, itu koper yang kedua. Koper yang kedua. Sangat milik kita sendiri. Sebentar ya. Itu koper yang kedua. Itu milik kita sendiri. Koper ketiga. Ya. Itu dari orang lain. Nanti saya akan uraikan. Saya ulangi. Ada 4 jenis koper atau bagasi yang kita sedang bawa. Ada 4 ya. Supaya kita tidak terganggu dengan koper-koper yang ada itu, maka kita harus milih koper yang mana yang kita mau. Nah, koper ketiga itu koper dari orang lain. Nanti kita akan lihat. Yang keempat, nah ini yang paling celaka. Koper titipan setan. Titipan iblis. Nah, kita harus milih mau koper yang mana. Saya ulangi lagi, ada 4 jenis bagasi atau koper yang ada di kehidupan kita. Nah, saudara harus milih, saya juga akan milih. Saya ulangi, koper yang pertama itu beban dari Tuhan. Ya, koper yang dititipkan Bapa di surga kepada kita. Matius 11 ayat 29 dan 30. Koper kedua itu milik kita sendiri. Koper ketiga itu titipan orang lain. Koper keempat itu milik setan. Betul, Filipus ada koper masa lalu. Nah, itu yang dari setan itu. Koper yang masa lalu. Karena setan selalu mengembalikan kita ke masa lalu. Saudara, nah kita harus milih. Ya, coba bayangkan. Koper kita sendiri itu sudah berat. Puji Tuhan, sudah ada yang jawab ini di Facebook saya. Milih koper yang pertama, yang dari Tuhan. Betul sekali. Betul sekali. Yang belum sempat ikut, coba nanti saudara cari di Instagram saya, di Facebook atau di Zoom. Ya, waktu saya mengajar hari Jumat malam, waktu Jerman atau Eropa, atau Sabtu subuh jam 2 WIB. Tapi jadi telat sampai jam 3 WIB. Karena apa? Karena saya dari perjalanan dari Belanda menuju München.
Ternyata ada beberapa tempat yang jalan tolnya, autobannya itu macet. Sehingga seharusnya saya mulai mengajar itu jam 8 malam, Indonesia jam 2 WIB subuh, sampai jam 9 mulainya, jadi jam 3. Nah, itu gembalanya selama saya di perjalanan tanya sampai 4 kali. Pak, capek enggak? Karena dia tahu perjalanan jauh dari Rotterdam. Saya naik kereta menuju ke kota Keulen, lalu kami sewa mobil. Capek enggak? Itu sampai 4 kali, saudara. Dia tanya. Saya bilang, enggak, papa enggak capek. Kamu lihat aja nanti kalau papa sampai. Dan betul, saudara, yang hadir sempat bingung juga. Karena pikir saya capek. Enggak, saya tetap segar untuk melayani. Nah, kok bisa? Nah, itu karena koper atau bagasi atau beban yang saya pikul itu milik Tuhan Yesus. Jadi enggak ada rasa berat sama sekali. Terima kasih Yohana memberi ringkasan ini ya. Koper pertama, koper kedua, koper ketiga, koper keempat. Puji Tuhan untuk itu. Nah, jadi beban atau kopernya Tuhan Yesus itu enggak berat. Ringan. Dijamin oleh dia sendiri. Gitu ya. Nah, untuk itu saudara, mari mulai hari ini kita jangan mau menerima koper atau beban yang salah. Ya, saya ulangi. Jangan mau menerima beban yang salah. Ya, sehingga hidup ini makin berat. Betul ya, Gus? Ini anak saya ini memberi nilai 100. Begitu ya. Nah, ayo kita sekarang lihat. Apa yang menjadi pilihan yang salah di hidup kita, maka hari ini, nah ini orang Makassar bilang gimbal nah. Oke, woi puji Tuhan. Roni Talapesi ikut gabung juga. Ron, Tuhan memberi hikmat kepada tim kalian untuk menyatakan keadilan, buat yang benar. Ya, jangan takut. Ya. Oke, ini Roni Talapesi memberi komen. Koper dari Tuhan gak berat. Tapi kita yang buat berat. Betul. Ketika kita ngomel, tidak bersuka cita dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, ayo kita lihat koper yang dari Tuhan itu menjadi berat. Kalau kita ngomel, kita buka Ulangan 28. Ayat 48. Ulangan 28 mulai ayat 48. Oi, dari Nabire, Bapak Fido, gabung. Ulangan 28 mulai ayat 48. Nah, jangan sampai kita menjadikan kopernya Tuhan yang kita pikul itu jadi berat. Ulangan 28 ayat 48, saya nggak salah ya, mudah-mudahan. Ada 48-nya Filipus? Atau 28? Sampai ayat berapa coba? Terus naik aja Filipus. Ada ya? Oke, makasih Linda. Ya. Oke, mulai 47. Ya, Ulangan 28 mulai 47. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Yahweh Tuhanmu dengan sukacita dan gembira hati. Ya, karena nggak mau. Puji Tuhan. Walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Saya ulangi, Ulangan 28 ayat 47. Ini dari pernyataan Roni Talapesi tadi, pengacara hebat di Indonesia yang sekarang sedang menangani kasusnya Eliezer atau Icat di perkara Verdi Sambo. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Yahweh Tuhanmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Ngeri, saudara. Maka dengan menanggung lapar dan haus
dengan telanjang dan kekurangan ini, akan segala-galanya engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruhkan Yahweh melawan engkau. Dan musuh itu akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Nah, ini jangan terjadi di hidup kita. Kalau Tuhan sudah memberikan kita koper atau bagasi atau beban yang kita harus bawa kemana-mana, kita harus pikul. Mengucap syukur, jangan ngomel. Mengerikan sekali kalau kita ngomel, kita nggak bersuka cita. Wih, menakutkan sekali saudara. Nah, terus setan musuh memberi kita kuk besi. Aduh, nah kuknya Tuhan Yesus itu pasti kayu. Ya, karena yang dipakai oleh lembu atau kerbau untuk menarik beban. Nah, lebih baik kita pilih kuk kayu dong daripada kuk besi, karena itu akan mencelakai kita. Jelas ya. Jadi kuknya Tuhan itu ringan, tetapi akan menjadi beban yang berat ketika kita tidak mengucap syukur atau ngomel. Padahal Tuhan sudah memberikan kita kelimpahan segala sesuatu. Betul, Mei? Kuk yang dari Tuhan itu adalah beban atau koper kita. Ya, koper dari Tuhan, saya nggak tahu ini. Ya, Pak Amang Tobing, koper yang dari Tuhan itu tidak pernah overweight. Betul. Tapi kalau koper yang dari lain-lain selalu overweight. Betul. Iya. Kenapa? Bebannya kopernya Yesus itu ringan karena dipikul bareng. Dipikul bersama dengan Tuhan Yesus. Dan itu betul sekali. Saudara, berbahagialah kita kalau kita jadi rekan sekerjanya Tuhan Yesus. Kita diajak untuk mikul bersama dia. Nah, dari 4 koper tadi, maka 2 koper terakhir, koper dari kata orang, koper titipan orang, dan koper dari setan, itu yang paling berat dan paling mencelakakan. Saya ulangi, dari 4 macam koper ini, ya, maka 2 koper terakhir itu yang paling berat dan paling mencelakakan, yaitu koper titipan orang lain dan kopernya setan atau bagasinya setan. Nah, saya akan uraikan koper yang ketiga dari orang lain. Saudara, betapa beratnya hidup ini kalau mikul kopernya orang lain. Kata-kata orang. Ini berapa hari ini kami lagi bersama-sama dengan salah seorang anak kami. Ya, puji Tuhan dia sudah menang. Ya, begini. Memang berapa bulan terakhir ini dia itu ada gangguan secara kesehatan. Ya, sudah diperiksa, sudah diapakan, sampai dibawa ke Malaysia. Nah, harus balik lagi karena dokter merasa ini kok aneh ya, ada apa ini? Begitu. Nah, 3 hari yang lalu, hari Jumat, saudara. Ya, maaf, saya di tempat ramai lagi dengar. Nah, hari Jumat siang, semua kami yang kenal dia dapat kabar yang mengejutkan. Nah, ini contoh koper yang titipan orang lain. Kata-kata, ya, koper atau bagasi orang lain adalah bentuknya kata-kata. Catat itu baik-baik. Ya, salah satu memang ya, ada banyak kopernya orang lain. Ternyata semua kami kaget. Hasil MRI hari Jumat pagi, lalu siang muncul hasilnya, syok kami semua. Ternyata saudara kita ini divonis oleh hasil MRI, hasil periksa lengkap, dia kanker liver stadium 4. Kaget kami semua. Untuk berapa saat saya nggak bisa komen apa-apa, saya nggak bisa ngomong apa-apa, termenung. Saya telepon istri saya, dia juga kaget. Kok bisa? Nah,
setelah termenung sejenak, saya merenung, Papa harus buat apa itu? Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan sebuah kata. Oh puji Tuhan, ini keluarga Roland Tampu Bolon dari Boston, Amerika, sudah sampai Jakarta. Lalu 2 hari yang lalu Roland ke Pekanbaru ngurus rumah yang di sana. Sekarang mereka sudah bertiga sudah tiba di Pontianak. Puji Tuhan. Karlan sehat ya, yang habis operasi jantung itu. Saudara, begini hikmat yang Tuhan berikan kepada saya. Puji Tuhan, tadi pagi saya dapat berita, saya melihat anak kami ini sudah seger wajahnya walaupun masih di rumah sakit. Saya bilang begini, seharusnya mendengar kata kanker, ya, dengarkan. Seharusnya waktu kita mendengar kata kanker, ya, itu tidak boleh kita besar-besarkan seolah-olah kanker itu lebih besar, lebih dahsyat kuasanya daripada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kalau saudara punya kenalan, saudara yang divonis kanker, sampaikan fakta ini. Kanker memang mengerikan mendengar kata itu. Tapi kita harus percaya bahwa kata dan nama Tuhan Yesus itu jauh lebih berkuasa daripada kata kanker itu sendiri. Coba kita lihat ayatnya. Efesus 1 mulai 19. Ya, Efesus 1 mulai 19. Sampai ayat 22. Saya baca komen di IG saya dari anak saya Agus. Banyak yang berkomit, saya ulangi, banyak yang berkomitmen memikul koper yang dari Tuhan. Tapi di tengah jalan menggerutu terus. Makanya jadi terasa berat. Terus dia tulis dalam kurung pengalaman pribadi, dia tertawa, hahaha. Betul. Ya enggak jadi berat karena kita menggerutu terus. Ayo hari ini kita bertobat. Tidak perlu menggerutu dengan apa yang Tuhan bebankan kepada kita. Saya baca. Efesus 1, 19. Oke, dari Ibu Pendeta hebat dari Denpasar. Kanker liver itu hanya nama. Tapi kita punya Tuhan yang nama di atas segala nama. Amin. Ya ini saya bacakan ya. Efesus 1 mulai 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara, betapa hebat kuasanya bagi kita, saudara dan saya yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Sudah, apalagi itu? Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, pemerintahan setan, penguasa setan, kekuasaan setan-setan, dan kerajaan setan-setan. Dan jauh lebih tinggi daripada tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Nama. Stroke itu nama. Ya, kanker itu nama. Gagal ginjal itu nama. Panu juga nama. Maaf ya. Jadi sebut nama apa saja, ternyata nama Yesus jauh lebih tinggi. Terima kasih saudara Hello yang memberikan ucapan ini. Ya lebih tinggi daripada apapun juga. Jadi nama kanker nggak boleh kita ubah posisinya lebih tinggi dari Yesus. Nggak boleh. Kanker sudah di bawah kaki Yesus. Luar biasa bukan? Terus ayat 22. Dan segala sesuatu. Termasuk kanker. Termasuk stroke. Termasuk hepatitis, termasuk panu, termasuk apa saja maaf.
Dan segala sesuatu, amin ya lambas, sudah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Yesus Kristus telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi ayat 23 berkata, Tuhan Yesus tanpa kita gerejanya, maka dia nggak bisa buat apa-apa. Nah, saya ngomong pada anak kami itu, puji Tuhan. Jadi jangan besar-besarkan nama kanker, tetap besarkan nama Tuhan Yesus. Nah, sekarang sambil kita mendengar atau belajar ini, ya, oh ini ada komen, Yan Riyadi, kanker itu kantong kering. Ya, jadi kalau saudara hidup dan saya hidup menurut apa kata Tuhan, bukan menurut apa kata orang, maka kita tidak akan punya beban yang lebih berat dari yang Tuhan Yesus pernah taruh di hidup kita. Jadi koper jenis ketiga itu koper titipan orang lain, dan itu yang paling umum berbentuk kata-kata. Nah, kalau dalam istilah sosial, ya bahasa Indonesia saya itu bingung. Pakai kata perundungan atau bullying dalam bahasa Inggris. Ya kata-kata ejekan, kata-kata yang merendahkan. Saudara, di Amerika khususnya, bullying ini, perundungan ini memakan korban yang tidak sedikit. Anak-anak di SD, SMP, SMA, ya di kalangan artis kena bullying. Waduh, saudara, itu bisa bunuh diri. Nah, betul. Apa kata Tuhan lebih baik? Nah, mudah-mudahan anak saya yang artis satu ini masih ada di sini. Minggu yang lalu dia cerita kepada saya tentang salah seorang teman artisnya yang memang sudah berapa lama dia belum ada panggilan syuting atau tawaran untuk peran sesuatu. Ternyata anak saya ini ketemu teman artis setelah sekian lama nggak ketemu, dia kaget. Teman artisnya jadi stres. Yang tadinya penampilannya keren, yang wajahnya menyenangkan, berubah total. Wajahnya jadi nggak karuan, bentuk tubuhnya nggak karuan. Dia sampai kaget. Nah, ternyata dia stres karena kata-kata teman-temannya yang merusak semua pola berpikirnya. Wih, saudara, jadi koper yang dititipkan orang lain itu jauh lebih berat dari koper yang Tuhan beri dan koper pribadi kita sendiri. Tolong catat ini, kata-kata orang. Maaf ya saudara, maaf ya, jangan tersinggung. Setan itu begitu kurang ajarnya. Ini saya menemukan berapa banyak orang yang karena kata ini, maaf ya, maaf. Saya harap yang mendengar ini nggak ada yang salah, mengerti kalau saya bilang. Tapi tolong sampaikan, kalau ada yang kena itu, ini koper yang paling jahat yang saya pernah temukan. Begini loh, kata ini cuma 5 huruf. Maaf ya, kata ini cuma 5 huruf. Tapi kurang ajarnya setan. 5 huruf ini bisa membunuh orang. Bisa buat orang jadi jahat. Bisa buat orang jadi aneh. Teman baik jadi berubah. Kata apa? Bukan baper, Jack. Maaf. Ada orang cuma ngomong pendek. Hei, kamu gemuk. 5 huruf. Gemuk. Itu ternyata bisa merubah orang. Wah, berapa tahun terakhir ini saya coba-coba meneliti. Ada apa sih di balik kata gemuk itu sehingga orang, oh itu ada yang tersinggung dari Palembang. Saya tersinggung dengan kata-kata itu. Ayo, tolong rekan-rekan hamba Tuhan, sesama hamba Tuhan yang komen tadi dari Palembang. Maaf. Saudara, saya tuh nggak ngerti. Kenapa kata yang pendek itu cuma 5 huruf? Toksik, betul, itu racun. Kata-kata yang racun.
Mengerikan. Padahal kan cuma ngomong gemuk begitu saja. Tapi kata itu sudah jadi senjata iblis yang merusak kepribadian seseorang. Maaf. Aduh, bingung juga ya. Nah, itu salah satu bentuk koper yang dari setan. Ayolah semua kita menang atas kata-kata gemuk itu. Nggak usah diperbesar. Nah, saya nggak tahu ini anak saya yang sempat ikut nggak di sini. Ya, ini yang kita harus pelajari. Ya, saya mau bacakan tulisan salah seorang kemarin ya yang saya dapatkan ini. Ini kata-kata tulisan yang bagus sekali. Ayo kita belajar supaya kita tidak gampang ya diberi koper dari setan yang cuma berkata satu kata saja. Oh, orang itu bisa berubah luar biasa. Begini tulisan ini. Kenapa ada orang yang sangat negatif suka membangun perdebatan? Ini adalah bukti atau tanda orang yang sombong dan tidak percaya diri. Kita belajar ternyata minder, rendah diri itu sama dengan sombong. Betul. Ya, jadi minder dan sombong itu saudara kembar yang tidak jelas mana duluan yang keluar. Orang yang sombong pasti minder. Orang yang minder ternyata sombong. Sama saja. Ya, jadi orang yang sulit percaya orang lain, maka orang itu mulai sulit ya percaya pada Tuhan, percaya pada hukum, percaya kepada ilmu pengetahuan, nggak percaya lagi kepada peraturan, apa saja. Sampai akhirnya orang itu dibuat tidak percaya pada dirinya sendiri. Dan itu betul. Nah, jadi kata gemuk, maaf ya, yang disebut racun atau toksit, itu begitu masuk ke telinga seseorang. Maaf. Ternyata dalam penelitian saya, di balik kata gemuk, dengar ya, ini penelitian saya bisa salah, saya minta maaf. Ternyata di balik kata gemuk, itu artinya kamu jelek. Nah, kamu jelek. Ternyata itu penyebabnya. Maka itu begitu orang itu nggak percaya dirinya, gambar dirinya rusak. Begitu mendengar kata gemuk, langsung diterjemahkan oleh setan di benaknya. Aku jelek, aku jelek, aku jelek. Betul, Edi, minder, sombong. Sombong itu minder, hati-hati itu. Nah, ternyata di balik kata gemuk, itu artinya jelek. Tolong ya saudara, lawan itu. Ini ada tulisan bagus komen. Saya lupa ini siapa. Termasuk kata pembiaran, merasa dicueki, merasa nggak diperhatikan, diignore. Betul, itu setan bisa luar biasa. Sayang itu 6 huruf, ya. Ayo kita ubah. Betul. Ada komen lagi. Semuanya pada denger ya. AM, who, AM. Betul. Udah ada di Spotify dan semacamnya. Tema tentang jangan dengerin apa kata orang. Betul. Capek saudara, capek. Contoh saja yang lain lagi ya. Saya turunkan lagi daripada kata gemuk tadi. Ayo kita masyarakatkan mulai hari ini kepada sebanyak-banyaknya orang. Hei, gemuk itu indah. Gemuk itu cantik. Gemuk itu cakep. Ayo kita ubah kata itu. Ya, nah itu ada yang komen dari Sydney. Ya, kata gemuk amat menyakitkan. Karena meskipun sudah berusaha untuk menguruskan diri bertahun-tahun, tidak ada hasilnya. Dan semakin berusaha untuk kurus, semakin susah. Dan ada perasaan gagal untuk menjadi kurus, seolah-olah tidak berusaha. Padahal susah banget untuk jadi kurus. Nah, ini kita harus ubah. Maka itu saya ingin semua kita bentuk sebuah komunitas
dan memasarkan, mengenalkan kepada dunia. Mendengar kata gemuk itu bukan jelek. Ya, supaya orang tertolong. Enggak sampai hancur hidupnya dengan kata gemuk itu tadi. Nah, ini contoh yang lainnya supaya kita belajar untuk mengenal. Tidak sedikit pengantin-pengantin baru, dengar ya, tidak sedikit pengantin-pengantin baru yang harusnya setelah pernikahan selesai mereka itu bahagia menikmati masa-masa indah pengantin baru. Ternyata tidak sedikit pengantin-pengantin baru stres karena terbeban hutang waktu mereka pesta nikah. Tolong sampaikan kepada sebanyak-banyaknya orang. Betul, nggak apa-apa, gemuk, ya betul. Ya. Kalau ada yang bilang gemuk, malah senang Pak. Soalnya dari dulu gak gemuk-gemuk. Nah ini yang kurus ini ngomong begitu. Oke, saya ulangi lagi. Tidak sedikit pengantin-pengantin baru yang harusnya melewati masa-masa sukacita bahagia menikmati pengantin barunya. Nggak bahagia karena selesai pesta mereka mikir bayar utang pesta. Aduh, itu jahat sekali. Mengapa ada pengantin-pengantin, maaf saya berkata, sebodoh itu? Karena waktu mereka mau menikah, mereka memutuskan tidak mau pesta. Cukup pemberkatan saja. Tapi teman-teman mama papa mereka, nah ini loh, ini masalahnya. Teman-teman papa mama mereka itu mengeluarkan kata-kata. Loh, nanti orang ngomong apa? Kamu mantu menikahkan anak kok nggak pakai pesta? Saudara tahu nggak? Itu koper jenis ketiga. Kata orang. Wah, kalimat pendek itu nanti orang ngomong apa? Kalau kamu menikah tapi nggak pesta. Ini Ronita Lapesi nambahin. Asal jangan kurus. Artinya kurang terus. Enggak, Ron. Ngucap syukur. Betul, saudara? Betul? Berapa banyak pengantin nggak bahagia karena mikir bayar utang pesta. Karena kata orang. Nanti orang ngomong apa? Anak mau menikah kamu nggak pesta. Woi, itu koper yang kurang ajar betul. Nah, saya punya resep. Kalau ada yang mau menikah dan ada orang ngomong begitu padahal saudara nggak mau pesta. Jawabnya begini. Oh, jadi yang pengen pesta kamu ya? Ya udah, kamu buatkan pesta, nanti kami yang datang. Setuju nggak? Iya, oh ada komen lagi. Asal jangan gemuk sama dengan geram dan ngamuk. Enggak ya. Jadi saudara kita harus tahu. Kalau koper itu nggak bermanfaat buat kita, jangan diterima. Kembalikan. Betul? Ada komen dari LA. Harus tahu meletakkan ucapan kepada siapa. Tidak boleh sembarangan bicara. Ya, oke. Betul sekali. Nah, ini dari Tulungagung. Hidup dengan kata orang seperti hidup dengan pisau atau pedang di lehernya. Benar, mengerikan sekali itu. Nah, itulah koper dari orang lain. Nah, saya tidak tahu siapakah di antara kita yang sedang bawa koper yang dari orang. Ayo, kalau saudara nggak ketemu orangnya, nggak bisa mengembalikan, ya buang saja. Nggak usah dibawa kemana-mana. Ya, woi Pak Dokter Pardede, puji Tuhan. Lama ini Papa nggak ketemu kamu, Gibson. Jelas ya, jadi koper yang ketiga kita harus buang. Apalagi koper dari setan, bagasi dari setan kita harus buang. Itu beban yang lebih berat dan paling berat di antara semua beban yang ada. Dan itulah masa lalu. Setan selalu membawa manusia ke masa lalu. Koper masalah, koper atau bagasi yang isinya masa lalu itu paling berat, membuat hidup lebih menderita. Saya ulangi, ada komen, saya nggak tahu dari apa, Luis Luciana. Yang penting Tuhan peduli dengan isi hati kita. Amin, amin. Saya ulangi, koper keempat
Itu kopernya setan, itu bagasinya setan yang dititipkan ke kita. Hampir 100% isi bagasi setan itu berisi peristiwa masa lalu. Sekian puluh persennya itu isinya tuduhan. Dengar ya, dengar baik-baik. Saya ulangi, koper keempat, bagasi keempat itu berisi masa lalu dan tuduhan-tuduhan dari si setan. Saudara, siapa di antara kita yang tidak pernah buat salah? Nggak ada. Saya pun banyak kesalahan di masa lalu. Tapi jangan mau tertuduh. Kita harus buang semua. Ya, dari Lampung. Janganlah menjadi tawanan omongan orang. Kecuali kalau dikasih duit. Oke, terima saja kalau dikasih duit. Oke. Nah, waktu Imlek yang lalu ada yang tanya saya, boleh nggak saya menerima amplop merah atau hongpao atau angpao dari keluarga saya yang saya tahu mereka itu kaya karena pakai kuasa setan. Nah, saya bilang ya terima saja, karena itu duit kok, nggak ada urusan dengan setan. Memang duit itu setan. Walaupun kita tidak menerima uang dari keluarga yang menyembah sesuatu, kalau kita pegang uang itu sudah pegang setan. Karena itu kata Tuhan Yesus. Jadi nggak apa-apa. Oke, saya ulangi lagi. Kita buka Wahyu 12 ayat 12. Jadi kopernya setan itu berisi dua barang. Satu, barang masa lalu. Dua, barang tuduhan. Ya, itu koper yang dari setan. Jadi kita jangan bodoh. Jangan mau dikembalikan ke masa lalu kita. Wahyu 12 ayat 12. Siapa setan itu? Oh, sebentar. Ayat 11. Maaf, saya salah. Ayat 11. Wahyu 12 ayat yang ke-11. Tunggu. Yang telah melemparkan ke bawah segala pendakwa kita. Ayat berapa ya? Atau 12 tadi? Maaf, saya salah. Ayat 12 coba kembali. Oh bukan. Ayat 10. Maaf, 10. Maaf, saya salah. 10 Filipus, maaf. Ya betul, Wahyu 12 ayat 10, saya salah, maaf. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari surga berkata, sekarang telah tiba saat keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Tuhan kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Perhatikan kalimat ini. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Tuhan. Jadi setan itu penuduh dan pendakwa. Saya ulangi, setan itu penuduh dan pendakwa. Maka sini kan ayat 10. Nah itulah isi kopernya setan. Saya ulangi lagi, ada dua barang-barang di kopernya setan. Isinya dua jenis. Satu, masa lalu kita yang selalu diungkit-ungkit dan tuduhan-tuduhan si jahat. Nah, saudara yang hari-hari ini sedang hidup, pergi kemana-mana, bawa kopernya setan, bagasi setan, cepat buang dalam nama Yesus. Izinkan saya ngomong. Orang yang hidup dengan membawa bagasi, ya entah bagasi pertama yang dari Tuhan, entah bagasi kedua milik kita sendiri, atau bagasi ketiga apa kata orang, atau yang keempat bagasinya setan. Dengar ya, bagasi yang kita bawa itu
Tidur pun kita bawa. Mandi kita bawa. Makan kita bawa. Maaf, bahkan waktu kita ke WC pun bagasi itu terbawa dengan sendirinya. Dengan kata lain, tidak ada manusia yang hidup tidak punya bagasi. Kecuali bayi-bayi. Saya ulangi, bagasi-bagasi yang ada di hidup kita. Ya, saya ulangi lagi, bagasi pertama itu titipan dari Tuhan, itulah beban yang ringan dan enak. Bagasi kedua, barang-barang kita sendiri. Bagasi ketiga dari setan, dari kata orang. Bagasi keempat dari setan, yang isinya adalah masa lalu yang diingat-ingatkan terus. Dan tuduhan-tuduhan si iblis. Bagasi-bagasi itu selalu kita bawa kemana-mana. Tidur kita bawa, makan kita bawa. Kita jalan-jalan shopping ke rumah teman kita bawa. Mandi kita bawa. Bahkan waktu kita ke WC pun kita bawa bagasi-bagasi itu. Ngeri hidup kalau seperti itu, saudara. Maka itu jangan kita dibodohi oleh iblis. Mulai hari ini belajarlah untuk hidup mulai hari ini belajarlah hidup untuk tidak membawa koper yang salah. Kita periksa. Ayo, mulai hari ini Tuhan kita permuliakan lewat hidup kita. Karena kita bawa kopernya Tuhan. Ini yang harus kita miliki dalam hidup kita. Supaya kita nggak salah. Wih, luar biasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Oke, buka Matius 11, Filipus. Ya, ini ada berapa yang tanya. Ya, ini kopernya Tuhan, ini bagasinya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau sediakan ini. Matius 11 ayat 29 dan 30. Ya. Tommy, kamu bukan gemuk, tapi kamu sehat. Ini salah satu anak saya. Matius 11 ayat 29 dan 30. Ini kopernya Tuhan. Amin. Mr. Siwa, saya mau bawa kopernya Tuhan saja. Iya, saya juga mau. Ini kopernya Tuhan. Matius 11, 29, 30. Pikulah kuk yang kupasang. Nah, ini kopernya Tuhan. Pikul, panggul, bawa. Dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, kalau koper Tuhan kita bawa, ini jaminannya. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwamu akan dapat istirahat. Hidupmu akan rileks. Hidupmu akan lega, fresh, seger. Kalau kita pikul-pikulannya Tuhan Yesus. Ini kopernya Tuhan. Ayat 30. Sebab kop yang kupasang, ya, kopernya yang kuberikan, koperku yang kuberikan kepadamu itu enak. Bebanku pun ringan. Haleluya. Ini kopernya Tuhan. Ya, terima kasih Bapak. Ya, ini ada komen dari Ngawi. Koper 2 sampai 4 adalah beban yang harus ditanggalkan. Beban bukan beban dosa, tapi sesuatu yang mengganggu dan melelahkan, bahkan menghancurkan. Formulanya supaya bebas dari beban adalah tanggalkan atau abaikan suara minor yang melemahkan. Ibrani 12 ayat 1. Terima kasih. Betul sekali, buang beban itu. Karena bebannya Yesus itu enak, ringan. Betul. Ya. Oh, ada yang komen, anak saya ini. Saya tebal Pak, bukan gemuk. Amin. Kalau nggak makan banyak nanti nyanyi powernya nggak besar. Ya, betul. Nah, bagaimana caranya membantu orang lain melepaskan koper masa lalunya? Ya, ajak lihat ke depan. Saudara, tidak ada cara lain
untuk membuang koper masa lalu itu kecuali satu hal. Lihat ke depan. Ya, saya ulangi. Bagaimana mengajarkan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita sayangi untuk melepaskan masa lalunya, buang koper masa lalunya. Ya, lihat ke depan. Ayo ajari mereka buat planning. Ya, buat planning. Ke depan itu apa? Nah, contohnya saya, saudara. Saya ini sampai bulan Juli nanti, kalau Tuhan kehendaki, saya sudah tahu mau ngerjakan apa. Jadi saya itu nggak mau lihat ke belakang. Wah, bulan Maret nanti ini sejarah buat saya. Saya belum pernah ngalami. Bulan Maret nanti, ini pertama kali dalam hidup saya. Tuhan percayakan saya untuk memberkati 6 pernikahan dalam 1 bulan saja. Wah, itu anugerah yang luar biasa. Nah, jadi sampai bulan Juli nanti saya sudah tahu mau ngapain, di mana, kemana, itu sudah jelas. Nah, maka itu saya jadi seger hidup ini. Jadi Omi, kalau ingin menolong saudara-saudara kita yang begitu sulit membuang koper masa lalunya, kopernya setan itu, ajak mereka mengetahui rencana bulan Februari apa. Kurang 2 hari lagi kita masuk Februari, saudara. Cepet bener ya. Nah, bulan Maret apa? Bulan April apa? Ajak mereka untuk melihat ke depan. Nah, itu caranya buang masa lalu. Gampang sekali. Kita lihat ayatnya. Ya, amin ya Jelpi. Itu. Nah, itu Jelpi ini yang Papa sebetulnya membuat sedih hati Papa. Kamu sulit melangkah ke depan karena kamu selalu ingat masa lalu. Ini anak saya dari Halmahera, dari Jailolo. Ya, saya ajak dia melangkah begini. Aduh, kakak saya bilang, aduh saya begini, aduh saya begitu. Maaf ya Jelpi, kalau Papa ngomong di sini karena pas kamu muncul. Ya sudah. Kalau kita, oke, sudah ada yang bilang, bulan depan saya kembali kerja. Puji Tuhan. Jadi saya punya planning buat ke depan. Yesaya 43 ayat 18-19. Pegang ayat ini. Siapa yang belum tahu bagaimana cara membuang masa lalu? Ya. Yesaya 43 18-19. Terima kasih Papa. Engkau luar biasa. Yesaya 43 ayat 18. Ya. Oh, ini. Thank you. Ini ada kesaksian di Facebook saya. Gak nyangka usia 58 baru dapat kerjaan baru. Gak apa-apa, gak telat. Musa saja umur 80 kok. Oke, lihat ini. Yesaya 43 ayat 18-19. Beginilah firman Yahweh penebusmu yang maha kudus Tuhan Israel. Yesaya 43 18-19. Oleh karena saya salah. Yesaya 48. Maaf. 48. Tunggu sebentar. Ini Yesaya. Sebentar. Yesaya 43. Oh iya, Filipus salah. Maaf. Ayat 18. Maaf ya. Firman-Nya Yesaya 43 18. Firman-Nya. Janganlah ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Jadi Papa sudah berfirman. Jangan ingat-ingat yang dulu-dulu. Dan jangan beri perhatian kepada yang sudah sangat lama. Zaman purbakala. Lalu Papa bilang apa? Lihat ini. Oi Alan. Papa senang sekali. Kalian bisa ikut belajar di Facebook ini ya. Lihat ayat 19. Lihat. Wah, luar biasa. Shalom juga. Siapa ini? Im.Van.W. Shalom juga. Aduh, kode lupa ini siapa kamu. Ya. Lihat ayat 19. Lihat. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Saudara,
Perhatikan kata waktunya, hendak, akan. Aku hendak apa ya, membuat sesuatu yang baru. Oh, ini Bu Vanessa, namanya kok lain. Ya, oke ya, hendak membuat sesuatu yang baru. Jadi belum. Nah, kapan sesuatu yang baru itu bisa kita nikmati dan alami? Kalau kita melangkah, move on. Istilah anak muda, move on. Jangan stop, jangan berhenti di masa yang lalu. Move on. Ayo, Rio. Ya, ini kamu tahu ya. Baru kalau saudara dan saya bisa bergerak maju, maka otomatis yang baru itu, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini yang baru yang Papa sediakan. Tapi kita harus melangkah. Begitu. Nggak boleh tidak. Nah, jadi untuk membuang koper-kopernya setan, ya, move forward. Terima kasih. Jadi untuk membuang koper-kopernya setan, saudara harus berani tegas pada diri sendiri. Hari yang kemarin, aku nggak bisa balik. Aku ada di hari yang ini dan hari esok. Aku mau jalan maju bersama dengan Tuhan. Nah, itu baru benar. Gampang toh kalau begitu? Ya gampang. Karena Papa sudah memberikan hal-hal yang luar biasa untuk hidup kita. Maka itu kita tidak boleh kalah. Ya, untuk tetap diam, berhenti di hari-hari yang kemarin gak bisa. Harus maju terus. Ya, jadi mulai hari ini semua kita pilih dari 4 koper itu, koper yang mana yang kita mau bawa kemana-mana. Puji Tuhan kalau saudara memilih kopernya Tuhan. Bahkan saya berkata untuk diri saya sendiri, saya tuh nggak ada koper pribadi saya nggak punya. Jadi saya nggak punya koper pribadi, saudara. Indah bukan? Sangat indah. Karena koper yang saya punya, itu saya sudah berikan semua kepada Tuhan. Maka itu hidup saya itu ringan. Hidup saya itu bebas, nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa yang memberati saya. Karena saya pikul kopernya Tuhan. Jadi kemana-mana saya pergi, saya bawa kopernya Tuhan. Nah, orang berkata, loh, kan Pak Daniel punya banyak anak, punya banyak pelayanan. Saya jawab, betul. Anak-anak itu pun milik Tuhan yang dititipkan kepada saya. Begitu pula banyak pelayanan yang Tuhan percayakan. Itu bukan milik saya, itu milik Tuhan. Jadi beban ini ringan. Luar biasa, saudara. Kalau kita mau hidup seperti itu, hidup ini ringan, hidup ini enak. Karena nggak punya beban apa-apa. Maka itu kalau masih ada yang bawa kopernya sendiri pun, lebih baik saran saya hari ini bagasi itu serahkan kepada Tuhan. Supaya kita nggak punya koper lain. Hanya satu bagasi yang kita bawa, bagasinya Tuhan. Saya nggak tahu ya bagaimana cara meyakinkan saudara. Karena ini cukup sulit. Bahwa saya itu hidup nggak punya koper pribadi. Nggak ada. Kata pribadi buat saya tidak ada. Maka itu saya bersyukur. Tuhan beri saya istri yang hebat. Nggak ada kata pribadi. Dan istri saya nggak pernah terganggu dengan itu. Betul ya Vanessa? Hidup yang bawa kopernya Tuhan itu enak. Amin. Betul. Pak Billy, ya, jadi koper saya sudah nggak ada, apalagi kopernya orang, saya nggak mau bawa, saya nggak mau bodoh, apalagi kopernya setan, aduh amit-amit, jangan sampai. Betul, hidup ini ringan, yang berat itu pikiran kita, ya jangan mikir, ya orang yang pintar itu baru boleh mikir, kalau kita bodoh ngapain mikir, bodoh kok mikir, maaf jangan tersinggung. Kita ini bodoh loh saudara. Binatang itu lebih pintar dari kita. Maka itu jangan mikir banyak-banyak. Ngapain?
Ya, ayo tetap bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Papa. Kalau kemana-mana kita membawa kopernya Tuhan, bagasinya Tuhan, maka hidup itu luar biasa. Selalu menyenangkan. Ya, kenapa Remon kamu tertawa? Tertawakan Omi ya. Omi, kamu tertawakan Remon itu. Oke? Menang ya semua kita. Aduh, hidup ini sukacita, hidup ini enak sekali. Beban-beban yang Tuhan berikan kepada kita, itu pikiran beban yang enak sekali. Karena selalu bersama dengan Dia. Oh, Doniel nggak mikir, harus mikir dong. Mikir apa yang Tuhan mau kerjakan lewat hidup kita. Terima kasih Papa untuk tema yang luar biasa dari anakmu Dev yang di Makassar. Tema bagasi. Siapa yang kita bawa? Oh, ya, jawabnya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa nanti malam WIB 9:30, 21:30 kita ketemu lagi. Itu ada ibadah hari Minggu bersama saudara kita dari gereja di München atau Munich. Tuhan memberkati kita semuanya.